sini meskipun panas tapi anginnya sepoi-sepoi. Dan di atas bukit ini kita disuguhkan pemandangan 360 derajat yang sangat indah. Nah, inilah salah satu kegiatan para wanita di Kampung Tua Bitombang, yaitu berkumpul bersama, bercengkrama sambil maskeran bareng. Oke, sekarang aku mau explore dulu. Cermin alam kebiruan mengantarkan perahu yang saya tumpangi menuju sisi selatan Pulau Sulawesi. Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi tujuan perjalanan saya kali ini. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki 130 pulau dan hari ini saya akan mengeksplor 3 gugusan pulau yang disebut Sibolang, yaitu Polasi, Tambolongan, dan Bahuluang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau pertama yang akan saya eksplor adalah pulau dengan punggung perbukitan yang menakjubkan. Pulau Polasi ini adalah pulau paling selatan dari gugusan Sibolang, dan dari atas ini kita bisa melihat hamparan laut yang sangat luas, kemudian ada pantai dan juga landscape tropis yang sangat rimbun di bawah. Meski tidak sebesar pulau-pulau utama di Selayar, daratan Polasi panjang membentang yang diapit oleh Laut Flores. Wow. Dari ujung ke ujung, pulau ini ditumbuhi rumput ilalang dan deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Di sini meskipun panas tapi anginnya sepoi-sepoi. Nah, sekarang saya berada di atas Bukit Nane yang merupakan titik tertinggi di Pulau Polasi. Dan di atas bukit ini kita disuguhkan pemandangan 360 derajat yang sangat indah. Dari puncak Pulau Polasi yang terletak di ujung utara, saya bisa melihat panorama Laut Selayar seperti tanpa ujung. Spot pemandangan 360 derajat ke arah samudra, sudut pandang yang bisa dirasakan saat berkunjung ke pulau ini. Oke, sekarang aku mau explore dulu. Dari sini, hamparan laut biru dan pantai pasir putih terlihat sangat jelas. Suasananya sangat cocok untuk mencari ketenangan. Jalur di Bukit Nane ini meski berbatu tapi tidak terlalu terjal. Jadi untuk menikmati pemandangan di atas ini nggak perlu susah-susah hiking karena jalurnya cukup mudah. Ketinggian Bukit Nane hanya sekitar 150 meter di atas permukaan laut. Bukit Nane ini emang tempat yang ideal bagi yang ingin menikmati keindahan dari ketinggian. Apalagi sambil ditemenin air kelapa dan angin yang sepoi-sepoi. Sudah selesai, sekarang kita sedang menuju ke Pulau Tambolongan. Dan ini di depan saya sudah ada Pak Hanif sebagai penentu arah perahu karena kondisi perairan lagi dangkal. Jadi untuk menghindari karang-karang supaya perahunya tidak karam. Saat air surut, kita bisa singgah ke lokasi yang terletak di antara Pulau Polasi dan Pulau Tambolongan. Sampai di daratan,
saya disambut oleh kawanan burung dara laut. Wah, ini belum apa-apa udah capek duluan ngejarin burung-burung yang lagi terbang. Tapi capeknya terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah ini. Burung dara laut menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dekat laut untuk mencari makan, istirahat, dan migrasi. Selain burung, pasir putih yang saya injak memperkuat kontras dengan warna air laut yang biru. Di antara Pulau Polasi dan Pulau Tambolongan terdapat sebuah keunikan, yaitu bunging. Bunging sendiri memiliki arti pasir yang timbul di laut. Jadi, bunging ini hanya terlihat saat air laut sedang surut. Fenomena bunging hanya terjadi di area yang terletak antara garis pasang dan garis surut laut. Faktor penyebab lainnya adanya gaya tarik bulan dan matahari yang berpengaruh pada perubahan tinggi permukaan air. Pasir yang sebelumnya tertutup air akan terbuka dan terlihat jelas sehingga membentuk sebuah pulau. Saat pasir muncul, dimanfaatkan burung-burung dara laut untuk mencari makan. Pulau Tambolongan menjadi tujuan kedua saya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hidup di daerah kepulauan, masyarakat Tambolongan pandai memanfaatkan potensi alam untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Pulau Tambolongan masih menggunakan atap dari daun kelapa untuk rumahnya. Nah, kali ini saya akan mengikuti kegiatan para ibu-ibu untuk mengumpulkan daun kelapa ini dan diproses sampai menjadi atap. Atap dari daun kelapa sudah dipakai warga di sini secara turun-temurun. Bahannya cukup mudah didapat karena hampir seluruh area pulau ini ditumbuhi pohon kelapa. Uniknya, pembuatan atap banyak dilakukan oleh ibu-ibu karena kaum pria mayoritas menjadi nelayan. Jadi proses membuat atap ini dimulai dari memisahkan daun dari tangkainya. Dan setelah dikumpulkan baru bisa dilanjut ke proses berikutnya. Daun yang digunakan adalah daun kelapa kering yang sudah jatuh dari pohon. Atap daun kelapa ini kalau di Selayar namanya atap tahan joro. Taha artinya daun dan joro artinya kelapa. Proses pembuatan tahan joro cukup cepat, yaitu 2 hari dan menggunakan alat yang sangat simpel. Pakai parang aja. Setelah daun kelapa dikumpulkan, langkah berikutnya adalah direndam dulu di laut selama 1 malam. Tujuannya supaya lunak dan mudah untuk dibentuk. Meski sudah dimasukkan ke dalam karung dan terikat, menurunkannya ke dalam air laut harus hati-hati supaya tidak rusak. Ini adalah daun kelapa yang sudah direndam selama 1 malam. Dan setelah diangkat, kita tunggu dulu sampai airnya keluar semua supaya ringan untuk diangkat. Jika dibandingkan dengan yang akan direndam, yang baru diangkat ini tetap berat, padahal sudah ditiriskan terlebih dahulu. Setelah semua bahan-bahan terkumpul, bisa kita jadikan atap. Semua bahannya itu serba natural, bahkan benang yang dipakai untuk menjahit pun dari daun lontar hutan. Daun lontar memiliki serat yang kuat, cocok digunakan untuk tali pengikat. Selain itu, serat lontar juga tahan terhadap cuaca ekstrim, sehingga tidak mudah rusak. Biasanya untuk satu rumah baru, membutuhkan minimal 500 lembar atap daun kelapa. Semakin besar rumahnya, semakin banyak juga yang dibutuhkan. Atap tahan joho ini meskipun menggunakan bahan serba natural, tapi dia ketahanannya bisa mencapai 8 tahun.
Meski tidak sekuat bahan atap modern, atap daun kelapa terbilang cukup tangguh dan awet. Struktur daun kelapa yang dianyam atau disusun dengan rapi juga memberikan sirkulasi udara yang baik di bawah atap. Ini bagian tersulitnya nih. Jadi kita harus menata atapnya supaya sejajar dengan yang ada di atasnya. Tapi sebenarnya bukan sulit sih, hanya butuh kesabaran lebih. Apalagi dengan posisi yang kurang enak. Daun kelapa memiliki sifat yang tahan terhadap cuaca tropis. Kelebihan lainnya, rumah yang menggunakan atap daun kelapa terasa lebih sejuk karena dapat menyerap panas. Hidup berdampingan dengan alam yang kaya memang sangat mempermudah hidup kita. Itulah pentingnya menjaga kelestarian alam kita di Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tai angin ini adalah salah satu bahan utama bedak dingin yang biasanya tumbuh di kayu tiang penyangga sapo atau rumah kampung